Umat hanya butuh Islam. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP tengah diusung DPR untuk disahkan. Namun, RUU ini mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, khususnya elemen kaum muslimin. Menurut Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, RUU HIP sangat sekuler dan ateistik. Selain itu juga, TAP MPR yang melarang ajaran komunisme tidak dimasukkan ke dalam konsideran RUU ini. Karena itu, MUI menolak seluruh isi rancangan undang-undang tersebut. Sosialisme, komunisme, Marxisme bertentangan dengan Islam karena bertumpu pada materialisme. Menurut mereka, materi tidak diciptakan, tapi ada dengan sendirinya. Tidak ada yang namanya Al-Khaliq, tidak ada pencipta. Maka dasar ideologi ini hakikatnya adalah ateisme. Karl Marx sebagai pencetus Marxisme juga mengatakan bahwa hanya orang-orang irasional tidak berakal yang mempercayai adanya Tuhan. Komunisme juga mengambil jalan kekerasan untuk melakukan perubahan di masyarakat. Marx mengatakan kekerasan adalah bidan untuk setiap masyarakat lama yang hamil tua dengan masyarakat baru. Tidak aneh jika pemerintahan komunis senantiasa banjir darah. Misalnya saja rezim komunis yang dibantu Rusia Soviet yang telah menjagal 1 juta rakyat di berbagai negara Eropa Timur. Kemudian 150.000 di Amerika Latin, juga 1,7 juta rakyat di berbagai negara Afrika. Di tanah air, sejarah PKI juga berlumuran darah, khususnya umat Islam. Di sisi lain, pada hari ini justru hampir seluruh negeri muslim di dunia, termasuk negeri ini, menerapkan ideologi dan sistem sekularisme kapitalisme. Namun sayangnya hal ini tidak disadari oleh kaum muslimin. Padahal ideologi sekularisme kapitalisme bertentangan dengan Islam karena mengharuskan adanya pemisahan agama dari kehidupan dan negara. Ideologi ini menolak syariah Islam dijadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan. Bahayanya lagi, ideologi sekularisme kapitalisme memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada manusia. Kebebasan beragama, kebebasan berkepribadian, bertingkah laku, kebebasan berkepemilikan, dan kebebasan berpendapat. Kebebasan-kebebasan inilah yang menyebabkan banyaknya kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, bahaya laten komunisme semestinya tidak membuat umat Islam terlena akan bahaya nyata di depan mata mereka, yakni bahaya kapitalisme yang telah terbukti merusak. Sejatinya, tidak ada jalan keselamatan dan kesejahteraan serta jalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hanya Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita manusia agar hanya memilih Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna yang menata urusan dunia dan akhirat. Karena itulah umat tidak memerlukan sistem kehidupan yang lain selain Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Islam mengatur urusan dunia dan akhirat.
Syariah Islam mengatur urusan dari mulai taharah, bersuci, hingga urusan siasah politik, sampai juga urusan imarah, imamah atau pemerintahan. Syariah Islam juga memberikan perlindungan pada kehidupan manusia secara utuh. Syariah Islam melindungi akidah, akal, darah dan jiwa, kelahiran dan keturunan, harta, kehormatan, keamanan, juga negara. Perlindungan ini diberikan pula kepada warga non-muslim. Sistem pemerintahan Islam juga amat jelas dan memiliki contoh terbaik, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah memimpin daulah Islam di Madinah, serta Khulafaur Rasyidin yang memimpin kekhilafahan Islam setelah Rasulullah wafat. Para ulama Ahlus Sunnah juga telah sepakat akan kewajiban kaum muslimin menegakkan khilafah. Al-Amamah Abu Zakaria An-Nawawi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa para imam mazhab telah bersepakat bahwa kaum muslimin wajib mengangkat seorang khalifah. Karena itulah, kekhilafahan bukanlah isma atau ajaran buatan manusia. Khilafah adalah ketetapan syariah. Menyebut kekhilafahan dengan khilafah isma adalah pelecehan terhadap syariah Islam. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.